Subjunctive mode. Apa itu subjunctive mode? Di sini ada, sudah saya tuliskan artinya. The subjunctive mode expresses wishes, ya, harapan-harapan, suggestion, saran-saran, demands, permintaan, desires, keinginan di dalam sebuah kalimat yang biasanya terdiri dari dua klausa. Ya, jadi di sini teman-teman ada soal mengenai subjunctive mode, ya. Bagaimana nanti cara menjawabnya? Ini adalah salah satu dari kisi-kisi, ya, kisi-kisi soal untuk UPPPG Pendidikan Bahasa Inggris, UPPPG Bahasa Inggris tahun 2022-2023 nomor 61. Di sini tulisannya agak kecil, saya bacakan. Disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan bentuk subjunctive mood dengan tepat. Oke, saya jelaskan berikutnya. Untuk pertama, saya ingin membahas hal ini sedikit. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar atau memakai hal ini, ya. God bless you. Di sini tidak dikatakan God blesses you. Mengapa? Ya, ini adalah merupakan dari bagian subjunctive mood. Kalau di sini dia hanya terdiri dari satu klausa, ya. Tadi di pengertiannya dikatakan dua klausa. Jadi dalam subjunctive mood itu sendiri ada perubahan-perubahan kata kerja yang tidak sesuai dengan struktur. Di sini kita lihat kata kerjanya tanpa penambahan es, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah singkatan dari dua klausa. Kalimat yang terdiri dari dua klausa yaitu I wish, bisa ditambah tidak, God bless you. Ya, jadi sebenarnya lengkapnya seperti ini, cuman di dalam seharian sering disingkat aja menjadi God bless you. Jadi teman-teman, untuk harapan-harapan, saran-saran, demands, desires itu ada harapan-harapan yang untuk akan datang, ada harapan-harapan kebalikan, ya, pengandaian atau kebalikan dari hal-hal yang sudah terjadi, gitu. Lalu juga ada menyatakan hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, yang sifatnya urgent, ya, atau urgensi, ya, disitulah ada beberapa jenis-jenis subjunctive mood. Oke, kita perhatikan yang selanjutnya mengenai pengertiannya tadi. Jadi subjunctive mood itu biasanya ada dua klausa, ya. Di sini kita perhatikan with a verb such as, dengan pemakaian kata seperti wish, suggest, demand, dan masih banyak yang lainnya di klausa yang pertama. Lalu di klausa yang kedua itulah dipakai dia, yaitu kata kerja subjunktifnya, yaitu di subjunctive mood atau klausa yang kedua. Oke, kita perhatikan contoh lain di sini mengenai subjunctive mood. I wish I were the president. Ya, ini maknanya, makna sebenarnya dia itu bukan seorang presiden, ya. Faktanya di sini I am not the president, gitu ya. Ya, ini juga adalah bagian dari subjunctive mood. Ada juga bentuk subjunctive mood yang lain, yaitu seperti subjunctive as if atau as though, ya. Ada juga would rather dan lain sebagainya. Oke. Lalu di sini untuk menjawab soal subjunctive mood ini, ya, yang merupakan salah satu kisi-kisi dari soal UPPPG Bahasa Inggris. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, ya, di sini ada klausa yang pertama, ya. Ini adalah klausa yang pertama. It is necessary to the happiness of the man. Lalu di sini setelah kata that di sini masuk klausa yang kedua, yaitu dimulai dengan kata he and so, dan seterusnya. Ya, jadi di klausa yang kedua ini itulah mengenai peraturannya atau grammarnya atau strukturnya. Untuk klausa yang kedua di sini kita pakai bentuk paling dasar dari kata kerja. Jadi bisa kita istilahkan dengan bare infinitive, ya. Kata kerja bentuk dasar tanpa penambahan s atau es, dan jika dia adalah bentuk be, maka kita bentuk dia, kita pakai dia bentuk
yang paling dasar. Karena ini adalah non-verbal sentence ya, bukan merupakan kalimat yang memakai kata kerja. Di sini ada kata faithful yang merupakan kata sifat. Jadi kita di sini memakai to be. Maka bentuk to be yang paling dasar di dalam bahasa Inggris adalah ya. So the answer is ya E ya. Jadi di sini jawabannya adalah he be mentally faithful. Ya, itu dia teman-teman ya. Oke. Satu kali lagi, selain yang tadi, tanda-tandanya bahwa kalimat itu adalah kalimat subjunktif, ada dua klausa, ya, ada dua klausa, lalu ada pemakaian that di sini, lalu ada kata yang bisa mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat subjunktif, yaitu di sini ada kata necessary, ya, necessary ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan di sini beberapa kata sifat. Ya, teman-teman perhatikan di sini beberapa kata sifat yang menandakan bahwa itu adalah kalimat subjunktif, yaitu di sini teman-teman ya. Ya, kita perhatikan di sini the following adjectives, especially when used in the word that, ya, setelah when used with the word setelah that, often attract the subjunctive mood, yaitu kata crucial, essential, important, imperative, and necessary. Ya, ini dia ya. Jadi dalam kalimat tadi, dalam soal tadi ada pemakaian kata necessary. Ya, jadi itulah mengindikasikan bahwa kalimat atau soal tadi adalah kalimat subjunctive mood. Di sini ada untuk menyatakan kepentingan atau urgensi gitu ya, teman-teman ya. It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Ya, jadi ini merupakan saran atau masukan akan pentingnya sesuatu. Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa mengekspresikan pernyataan kita dalam berbagai cara, ya. Termasuk di sini materi kita mengenai subjunctive mood. Itulah teman-teman materi bahasa Inggris mengenai subjunctive mood yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.